Oke, pelajaran kita malam hari ini tentang doktrin dosa atau hamartiologi ya. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang perbedaan dosa waris dengan dosa perbuatan dan apa hubungannya. Ini satu topik yang perlu untuk kita pelajari. Bisa dibaca di dalam Roma pasal 5 ayat 12, 15, 17, 18 dan di Mazmur pasal 51 ayat 7. Nah, di Mazmur 51 ini berbicara Daud yang mengatakan bahwa dia diperanakkan dalam dosa, dikandung dalam dosa. Oke, kita akan melihat ya, apa itu dosa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa itu artinya perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau hukum agama. Atau diartikan juga ini perbuatan salah seperti terhadap orang tua, terhadap adat, terhadap negara. Jadi pengertian dosa di KBB ini artinya lebih kepada pengertian umum ya. Karena di sini hukum Tuhan agama, tapi juga perbuatan salah terhadap orang tua, adat, dan negara. Ini pengertiannya. Berarti kalau kita pernah melanggar hukum Tuhan, hukum agama, atau terhadap orang tua, adat, dan negara, berarti kita perbuatannya, berarti kita sudah berdosa. Dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi dosa itu pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi dosa itu pemisah antara manusia dengan Allah. Dan inilah yang disebut dengan dosa. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui pikiran, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui perbuatan. Jadi bahkan juga dari penglihatan sebenarnya ya. Jadi pikiran kita, perasaan kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maka itu disebut dosa. Jadi mata juga bisa mengakibatkan kita berdosa, mulut, telinga, seluruh indera kita, perasaan kita, pikiran kita. Baru dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran. Jadi ketidaktaatan itu dinyatakan dengan pemberontakan dan pelanggaran. Kalau kita melihat kembali kepada Adam dan Hawa, ini terjadi kepada mereka. Mereka melanggar, mereka memiliki perbuatan yang menentang Tuhan, mereka juga tidak taat kepada Tuhan. Ini pengertian dosa yang bisa kita lihat. Tetapi ada beberapa pengertian dosa juga yang perlu untuk kita simak. Dosa itu pelanggaran terhadap Tuhan, itu dalam bahasa Yunaninya parabasis. Itu diartikan melanggar atau melewati. Baru dosa juga diartikan kegagalan untuk selaras dengan standarnya Tuhan. Jadi standar Tuhan itu kan kekudusan. Ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan kita, maka kita dinyatakan itu berdosa. Dalam bahasa aslinya dikatakan hamartia, meleset dari sasaran atau meninggalkan kebenaran. Jadi apa yang menjadi sasaran Tuhan terhadap diri kita, tapi kita tidak mengerjakan hal itu, maka kita disebut itu berdosa. Atau ketika kita melenceng atau meleset dari apa yang Tuhan rencanakan, maka itu dinyatakan kita berdosa, melanggar kebenaran. Jadi kegagalan untuk selaras dengan standarnya Tuhan. Kita kembali ke Adam dan Hawa, standarnya kan mereka harus tidak memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Mereka diciptakan untuk hidup selama-lamanya, kekal di Taman Eden. Tetapi mereka gagal selaras dengan standar Tuhan di sana. Yang berikut juga diartikan bahwa dosa ini adalah suatu prinsip dalam diri manusia atau semua memiliki natur dosa. Atau bisa juga disebut kondisi atau karakteristik dan dari kualitas.
Jadi dosa di sini rupanya diartikan juga di dalam Alkitab tidak hanya berbicara pelanggaran terhadap Tuhan, terhadap hukum, tidak juga berbicara hanya kegagalan untuk selaras dengan standar Tuhan, tetapi juga merupakan semua memiliki natur dosa atau kondisi atau karakteristik manusia atau kualitas manusia yang tidak sempurna lagi di hadapan Tuhan. Baru satu pemberontakan kepada Tuhan dalam teks aslinya itu anomia tanpa hukum, baru tindakan yang salah pada Tuhan dan manusia atau segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi dosa ini artinya sangat luas. Jadi yang pertama itu berbicara bahwa keadaan kita tidak sempurna lagi. Keadaan kita, atur kita sudah tidak sempurna lagi. Kemudian dosa ini juga dia berkaitan dengan perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, termasuk itu pikiran, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, yang tidak di dalam kerangka pola yang dibangun oleh Tuhan atau yang dirancang oleh Tuhan. Ketika kita keluar dari tujuan Tuhan, maka dikatakan kita berdosa. Itu pengertian dosa yang bisa kita lihat. Jadi mari kita lihat di dalam Alkitab ya. Menurut Alkitab ini, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Ini berdasarkan Alkitab Roma pasal 5, 12, 18. Dan Roma pasal 3, 23 dicatatkan bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa kecuali Yesus Kristus. Hanya Yesus yang tak berdosa. Arti dosa menurut Alkitab bukan hanya tentang perbuatan, bukan hanya tentang pelanggaran, sebagaimana tadi saya jelaskan, bukan hanya berbicara tentang ketidaktaatan, tetapi dosa di dalam Alkitab dibicarakan tentang hakikat manusia yang telah tercemar, hakikat manusia yang telah rusak, hakikat manusia yang sudah terpisah dari Allah. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan saudara kita Muslim, mereka memahami dosa itu hanya kepada perilaku, bukan kepada natur manusia, bukan kepada keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Tetapi mereka masih memahami beratnya mencuri, membunuh, tapi itu masih relatif juga sih. Contoh kayak bercerai, apalagi macam-macam. Apa itu, berlaku kasar sama istri, ya itu beda lagi konteksnya. Oleh sebab itu, maka semua manusia telah memiliki natur dosa, Galatia 3:22. Bahkan sejak manusia berada di dalam rahim, Mazmur 51 ayat 5. Jadi jelas sekali bahwa manusia ini semuanya sudah memiliki natur dosa. Natur dosa itu artinya manusia ini tidak sempurna. Manusia ini tidak lagi hidup sebagaimana Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Tidak lagi. Maka dikatakan ada apa? Daud ya di dalam Mazmur 51. Kita bacakan ini Mazmur 51 ayat 5 ini. Apa dikatakan di sana? Begini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan sejak manusia berada di dalam rahim, ayat 5 dan ayat 7, sudah dalam keadaan berdosa. Artinya apa? Bahwa manusia sudah mewarisi ketidaksempurnaan Adam dan Hawa. Bahwa manusia sudah mewarisi hakikat keberadaan Adam dan Hawa yang sudah tidak sempurna atau yang sudah tercemar atau yang sudah terusir dari hadirat Allah. Karena begini ya, tidak mungkin yang berdosa melahirkan yang kudus. Yang kudus itu hanya berasal dari Allah. Manusia tidak bisa melahirkan lagi yang kudus. Kenapa? Karena manusia sendiri sudah berdosa. Karena tidak mungkin yang kudus berasal dari yang sudah berdosa. Atau tidak mungkin yang sempurna berasal dari yang rusak. Itu tidak mungkin. Oke, dasar pengajaran kita itu dari Roma pasal 5, 12 dikatakan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam dan Hawa. Dan oleh dosa itu juga maut. Mengapa dikatakan oleh satu orang? Karena Adam dan Hawa dua menjadi satu ya. Demikianlah manusia itu bukan lagi dua, melainkan satu. Menjadi satu daging dengan istrinya. Jadi seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut,
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu telah menjalar kepada semua orang, artinya hakikat natur yang tak sempurna itu tetap diwariskan oleh Adam atau tetap terjadi kepada manusia sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam dosa, kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nanti di pelajaran ini akan kita bahas ini apa hubungan Adam dengan Kristus. Kalau Adam di sini membawa manusia seluruh generasinya masuk ke dalam dosa atau jatuh di dalam dosa atau hidup dalam dosa. Dosa di sini artinya hakikat yang tak sempurna. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada pola manusia atau kepada cara hidup manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya kembalikan kepada kekudusan. Maka dikatakan sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17 kita lihat, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kembali lagi di sini ditegaskan tentang Yesus Adam yang pertama dengan Yesus Adam yang kedua. Adam yang pertama membawa manusia ke dalam dosa, bahkan dikatakan memperoleh hukuman. Tetapi Yesus datang membawa kebenaran yang membenarkan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat ayat 18. Jadi sama seperti oleh ketidaksehatan satu orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi jelas sekali ya, di dalam teks ini dikatakan bahwa semua manusia yang lahir dari biologis manusia, maka dia memiliki natur, memiliki hakikat, memiliki keberadaan yang sama dari pribadi yang melahirkannya, atau dari benih yang melahirkannya, atau yang contoh ya, ayah yang tidak sempurna, ibu yang tidak sempurna akan melahirkan anak yang tidak sempurna lagi hakikatnya, naturnya. Itu yang dimaksud dengan dosa waris atau pelanggaran. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa Adam yang berdosa, keturunannya ikut berdosa? Kenapa bukan hanya Adam dan Hawa saja yang berdosa? Kenapa kita ikut-ikutan? Kan begitu. Ini pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Adam adalah perwakilan dari manusia, maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa atau mewarisi hakikat atau keberadaan yang sudah tidak sempurna atau yang berdosa. Jadi kenapa kalau dikatakan Adam yang berdosa, mengapa keturunannya ikut berdosa? Kenapa? Karena dosa itu bukan berbicara hanya makan, hanya minum, hanya cakap-cakap. Tetapi dosa itu berbicara tentang hakikat keberadaan manusia yang tak sempurna lagi, yang tak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Jadi Adam ini adalah perwakilan dari manusia, maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa atau mewakili dosa. Inilah yang disebut dengan dosa waris ya. Jadi dosa waris itu bukan warisan seperti ibu-ibu. Oke, kita lihat Adam dan Hawa ya. Manusia yang lahir sebagai keturunan Adam secara biologis memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Status berdosa adalah kondisi di mana manusia dilahirkan atau akar original dari manusia Adam dan Hawa. Artinya juga di sini bahwa kekorupan dari keseluruhan natur manusia diwariskan dari Adam. Jadi kekorupan, kerusakan, keseluruhan natur manusia itu sudah terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka seluruh keturunan Adam dan Hawa, hasil biologis manusia, memiliki hakikat yang sama dengan Adam dan Hawa, yaitu natur yang sudah berdosa. Hakikat Adam dan Hawa kalau kita melihat dikatakan yang pertama berdosa. Saya ulang-ulang ini sebutkan, tidak mungkin yang berdosa melahirkan manusia yang tidak berdosa.
ia hanya bisa melahirkan manusia yang sehakikat dengan dirinya. Yang kedua, dihukum dan diusir. Adam dihukum oleh Tuhan atas dosanya, dan hukuman itu bukan hanya atas mereka, tetapi juga atas keturunan mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, berdosa itu tidak mungkin yang berdosa melahirkan manusia yang tidak berdosa. Hanya bisa melahirkan manusia yang berdosa, hanya bisa melahirkan manusia yang sehakikat dengan dirinya. Artinya bukan lagi memiliki hakikat yang sempurna, karena sudah naturalnya berdosa sama dengan dari mana dia berasal, benihnya. Baru dihukum dan diusir. Adam dihukum oleh Tuhan atas dosanya, dan hukuman itu bukan hanya atas mereka, tetapi juga atas keturunan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa, dan akibat dari dosa itu sampai kepada keturunan. Dampaknya ya. Dan dampak itu termasuk hakikat yang tak sempurna itu terus diberikan atau terjadi kepada seluruh keturunannya. Jadi setiap bagian dari manusia tercemar, termasuk intelek. Pengetahuan manusia itu menjadi rusak semua. Hati nurani manusia itu juga sudah tercemar. Maka hati nurani manusia dikatakan lebih condong lagi kepada daging dan dunia. Bahkan kehendak manusia itu juga sudah tercemar karena dosa. Hatinya, bahkan boleh dikatakan keberadaan secara total, manusia sudah mengalami yang namanya kerusakan atau tidak sempurna lagi. Inilah yang dimaksud dengan dosa waris itu, dan ini perlu untuk kita pahami. Kodrat manusia, kodrat dosa menjadikan manusia kehilangan kemuliaan Allah, jelas. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi kodrat yang berdosa itu menjadikan manusia kehilangan kemuliaan Allah itu. Karena ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Selem and demut, artinya kepada manusia, Allah memberikan otoritas, Allah memberikan kuasa menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, otoritas, kekuasaan itu tidak lagi menjadi milik manusia, tidak lagi, karena sudah menjadi hidup yang tidak taat atau hidup dalam ketidaktaatan. Sekarang saya baca Roma pasal 3:23, dikatakan begini ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas sekali, kehilangan kemuliaan Allah artinya kualitas manusia tidak sama seperti kualitas awal mula Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, maka kepada manusia diberikan kuasa atas alam semesta, kuasa atas iblis, bahkan manusia tidak mengalami maut. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia mengalami maut, manusia tunduk kepada kuasa iblis, bahkan manusia mengalami maut tadi tunduk kepada iblis, dan tidak lagi memiliki otoritas atas alam semesta ini. Semua itu dicabut, atau semua itu tidak sempurna lagi ada pada manusia, mengalami kerusakan namanya. Pada awal mula Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya memiliki otoritas Allah, menjadi wakil Allah di bumi ini. Itu dia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, otoritas ini menjadi rusak, atau otoritas ini tidak utuh, tidak sempurna. Artinya di sini pada mulanya manusia memiliki kualitas pikiran yang sempurna, perasaan yang sempurna, kehendak yang sempurna, yang berkualitas, mulia, kudus, benar, baik, dan lain sebagainya. Itu keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka mengalami kerusakan. Ya, kerusakan, pikirannya rusak, hatinya rusak, jiwanya rusak, semuanya. Dan itu masih bisa dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Namun kodrat dosa menjadikan kualitas manusia menurun, berkurang, atau diartikan di sini kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita bisa melihat ya bahwa dosa waris itu bukan seperti harta warisan. Dosa waris artinya keadaan yang tidak sempurna. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi wakil, menjadi penguasa, tetapi itu tidak terjadi karena dosa. Dan itu yang disebut dengan hakikat dosa atau dosa waris itu. Baru dikatakan juga semua manusia harus menanggung akibat dosa dan memiliki kodrat dosa.
atau natur dosa itu. Semua manusia. Kodrat dosa adalah keinginan yang ada di dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Jadi kodrat dosa itu artinya keinginan di dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Maka kita melihat ya, belum pernah saya temukan orang di dunia ini, ya, belum pernah saya temukan orang di dunia ini yang tidak berdosa, atau dia, maksud saya begini, manusia di dunia ini tanpa diajari berbuat dosa, dia tahu berbuat dosa. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di room ini, anaknya itu nggak pernah diajari berbuat dosa. Tapi mereka bisa berbuat dosa. Kenapa? Itu sebagai satu bukti bahwa memang manusia ini sudah memiliki natur yang korup atau rusak. Itu ya. Sekalipun banyak orang menolak kodrat dosa, namun orang-orang tersebut tidak dapat menyangkal bahwa sudah ada kodrat dosa di dalam diri setiap manusia. Bahkan sejak manusia itu di dalam kandungan. Memang ada orang tertentu mengatakan, nggak ada dosa waris, tidak ada kodrat dosa. Tetapi, orang-orang tersebut itu tidak bisa menyangkal bahwa sudah ada kodrat dosa di dalam setiap manusia yang dilahirkan melalui proses biologis, dan itu adalah anak daripada atau generasi keturunan dari Adam dan Hawa. Maka hanya Yesus yang tidak berdosa, karena memang dia benihnya bukan dari garis keturunan Adam dan Hawa, tetapi dari Allah, firman jadi manusia. Sebagai contoh, saya sudah sampaikan ini tadi, tidak ada yang mengajarkan anak kecil untuk berbohong. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk iri hati, untuk marah, dan sebagainya. Namun kodrat dosa tersebut telah ada sejak dia ada. Ya, jadi ini yang disebut dengan dosa waris. Hakikat, karakter, sifat, keberadaan manusia yang tidak sempurna itu lagi. Oke? Sekarang di sini sedikit saya buat tentang perbedaan atau hubungan dosa waris dengan dosa perbuatan. Dosa waris itu berbicara natur hakikat manusia yang tidak sempurna sudah tercemar. Manusia dapat melakukan dosa tanpa diajari oleh siapapun. Itu yang disebut dengan dosa waris itu. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah segala perilaku manusia yang tidak sesuai kehendak Allah, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ini sebagai dampak atau sebagai hasil dari keadaan manusia yang tidak sempurna. Nah, jadi hakikat dosa melahirkan manusia menjadi berdosa dan melakukan perbuatan dosa. Jadi mengapa manusia bisa berdosa? Karena naturnya berdosa. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk berdosa, atau Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berdosa, tidak. Tetapi Tuhan merancang kita untuk hidup kudus, hidup mulia. Tetapi ketika kita tidak taat, atau ketika Adam tidak taat, maka di sanalah dosa itu terjadi. Oke, sekarang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana hakikat dosa ini dihapuskan. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa ini? Ini yang mau kita bahas sekarang. Mari kita melihat ya. Jadi, kalau berbicara tentang bagaimana hakikat dosa dihapuskan, maka kita harus mengingat tentang kasih Allah dan keadilan Allah. Apa itu kasih Allah? Kasih Allah itu artinya gini, sebesar dan seberat apapun dosa manusia, dia mau mengampuni, asalkan datang untuk memohon kepadanya. Tetapi keadilan, apa itu keadilan? Sekecil apapun dosa, dia harus tetap hukum. Itu namanya kasih dan keadilan Allah. Jadi kasih Allah mengampuni dosa sebesar apapun, seberat apapun. Keadilan Allah harus menghukum dosa sekecil apapun. Jadi bagaimana manusia, bagaimana umat manusia di dunia ini, hakikat dosa itu terhapuskan. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat. Di dalam data Alkitab jelas dikatakan manusia diciptakan Allah, manusia diberkati Allah. Kejadian pasal 1, 22, sampai dengan pasal 2, 25. Dan kemudian dikatakan manusia berdosa terhadap Allah. Manusia dihukum dan diusir oleh Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Berarti hanya Allah yang bisa menghapus dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Untuk itu, manusia harus mengikuti cara Allah. Tidak akan mungkin manusia bisa menyelesaikan dosanya dengan membuat caranya sendiri. Ingat ya,
hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Atau hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Jadi contoh saya mungkin udah pernah sampaikan. Kalau saya pergi ke rumahnya Pak Mazmur, kemudian Pak Mazmur usir saya dari rumahnya. Kamu jangan pernah lagi datang di sini, katakan. Bagaimana? Apakah Ibu Lea bisa membawa saya masuk ke rumahnya Pak Mazmur? Tidak. Saya bisa masuk ke rumah Pak Mazmur kalau Pak Mazmur mengizinkan saya atau mengundang saya untuk masuk. Jadi di sini artinya manusia diciptakan. Bagaimana dosa, hakikat dosa ini diselesaikan? Hanya Allah yang bisa menghapuskan, menyelesaikannya. Hanya Allah yang bisa memulihkan. Maka karena itu kita hanya mengikuti apa yang Allah tetapkan. Jadi contoh, kalau Pak Mazmur usir saya dari rumahnya, supaya saya boleh kembali ke rumah Pak Mazmur, maka wajib saya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di rumahnya Pak Mazmur. Kalau saya tidak mengikuti ketetapan peraturan yang sudah dibuat Pak Mazmur tentang rumahnya, maka sampai kapanpun aku tidak bisa. Demikian juga kita dengan hidup kita ini, dengan dosa dan keselamatan ini. Jadi kita tidak bisa bersekutu dengan Allah, kita tidak bisa bersatu dengan Allah, kalau Allah sendiri tidak memberikan solusi kepada kita. Atau kalau kita tidak mengikuti apa yang Allah tetapkan sebagai solusi untuk kita. Itu tidak mungkin. Nah, di situ ya. Jadi zaman Adam dan Hawa, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Ini berbicara tentang tanda pengampunan, tanda penebusan manusia, tanda pengampunan dosa, Kejadian 3:21. Ini yang merupakan nubuat kehadiran seorang Mesias yang diutus Allah untuk memberikan kemenangan atas iblis, atas dosa, dan atas maut. Itu jelas sekali. Jadi zaman Adam dan Hawa, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang, tanda penebusan, tanda pengampunan dosa. Dan ini merupakan nubuatan kehadiran seorang Mesias, itulah Yesus, yang datang dari Allah, diutus oleh Allah, firman jadi manusia, untuk memberikan kemenangan atas iblis. Menang atas iblis, menang atas dosa, menang atas maut. Hidup kita dibaharui, hidup kita dipulihkan. Kita yang tadinya terpisah dari Allah karena dosa, tetapi di dalam Yesus kita didamaikan. Kita tadinya takluk kepada maut, tetapi di dalam Yesus kita mengalami kemenangan atas maut. Kita yang tadinya tunduk terhadap otoritas iblis, tetapi di dalam Yesus kita berkemenangan atas iblis. Karena berbicara tentang dosa itu kan keterpisahan dengan Allah, ketidaksempurnaan keadaan manusia. Dan keterpisahan manusia dengan Allah ini hanya bisa diselesaikan Allah melalui Kristus. Maka di dalam Kristuslah kita didamaikan dengan Allah, di dalam Kristuslah kita diberikan kemenangan atas iblis, di dalam Kristuslah kita diberikan kemenangan atas maut. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana dosa ini bisa diselesaikan? Tanpa adanya penyelesaian akan dosa, tanpa adanya pemulihan hubungan dengan Allah, maka yang ada adalah kebinasaan. Jadi kita tidak bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah dengan kekuatan kita. Tetapi Allah sudah memberikan satu ketetapan bahwa hubungan kita dengannya dipulihkan ketika kita mengikuti programnya, ketika kita mengikuti ketetapannya. Apa ketetapannya? Memberikan Yesus sebagai juru selamat. Demikian juga dengan zaman Habil ya, kalau kita mau berbicara ini, di zaman Habil, di zaman Nuh, di zaman Abraham, sampai ke zaman Musa, bahkan sampai ke zaman Yohanes Pembaptis, seluruh kurban ada untuk pendamaian, untuk pengampunan dosa. Dan ini semua digenapi dan disempurnakan oleh Yesus Kristus, yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana dosa waris itu, atau bagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu bisa kita selesaikan dan kita menang? Harus ikut cara Tuhan, harus berdamai dengan Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Caranya bagaimana? Kita hidup di dalam Yesus Kristus. Oke. Jadi manusia diciptakan Allah dan diberkati, manusia berdosa terhadap Allah, manusia dihukum dan diusir dari Taman Eden. Bapa ini adalah pribadi yang kudus. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka selama-lamanya manusia tidak dapat terhubung dengan Bapa. Jelas.
Sebaliknya, melalui kematian Yesus, maka manusia dapat dimungkinkan untuk terhubung dengan Bapa. Secara khusus bagi orang percaya, mereka dapat memiliki hubungan yang dekat, spesial dengan Bapa. Jelas ya? Melalui kematiannya, Yesus hendak mengembalikan kodrat manusia berdosa menjadi kodrat manusia semula yang berkualitas, yang berkuasa, yang berotoritas. Tentu saja, untuk kembali kepada kodrat semula, dibutuhkan respon manusia setiap harinya, yaitu dengan cara berjuang menyangkal diri dan memikul salib. Jadi problema manusia di dunia kan dosa. Dosa itu artinya keterpisahan dengan Allah, keadaan yang tak sempurna, tak berkenan kita kepada Allah. Tetapi ini diselesaikan oleh Allah dengan memberikan Yesus kepada kita. Jadi hari ini saya hanya menegaskan tentang hakikat dosa atau dosa waris dengan perbuatan dosa. Itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Dosa waris itu artinya manusia terpisah dengan Allah, manusia itu memiliki natur yang tak sempurna lagi. Perbuatan dosa adalah hasil atau bukti atau tindakan manusia karena memang manusia sudah memiliki natur dosa itu sendiri. Jadi dosa itu bukan datang dari luar, tapi dosa itu adalah datang dari diri sendiri, ada di dalam diri sendiri karena salah di dalam menggunakan free will. Di situ ya. Jadi sekarang kita masuk kepada Adam, dosa, dan Yesus Kristus. Ini penting untuk kita memahami ajaran keselamatan dalam iman Kristen. Mari kita melihat data ini, Roma pasal 5 ayat 12-21 dikatakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam dosa, kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oke, kita lanjut membaca. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi di sini dibandingkan antara Yesus hukum Taurat, Adam hukum Taurat dengan Yesus. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia dan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita perhatikan ya. Di dalam Adam dikatakan begini. Jadi di dalam teks itu kita melihat konsep keselamatan dosa, hukum Taurat, dan Yesus Kristus. Di Adam dikatakan manusia diusir dari hadapan Tuhan. Adam membawa manusia masuk dalam dosa. Adam membawa manusia takluk kepada maut. Adam membawa manusia berada dalam kuasa iblis. Hukum Taurat, dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Ya, hukum Taurat kan diberikan di zaman Musa, sedangkan dosa sudah ada sejak Adam. Jadi dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Artinya di sini hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa. Kenapa? Karena dosa sudah ada sebelumnya ini. Hukum Taurat ini hanya menunjukkan apa itu dosa.
Contoh dosa mencuri ini. Tapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Karena dosa hukum Taurat ini hanyalah seperti penunjuk, cermin, atau rambu-rambu. Tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Hukum Taurat, dasar hukum bagi yang melakukan dosa. Oke, sekarang kita melihat Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus memberikan kasih karunia kepada manusia untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, memerdekakan manusia dari kuasa maut, memberikan kemenangan atas iblis, baru memerdekakan manusia dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita melihat ya, Adam membawa manusia jatuh dalam dosa, Yesus melepaskan manusia dalam dosa. Adam membawa manusia mengalami maut, Yesus memerdekakan manusia dari kuasa maut. Adam membawa manusia tunduk takluk kepada iblis, Yesus memberikan kemenangan kepada manusia, kemenangan atas iblis. Hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan dosa, tetapi Yesus bisa menyelesaikan dosa. Hukum Taurat ini hanya rambu-rambu, bahkan menjadi hukuman. Contoh, jangan mencuri, siapa yang mencuri dihukum. Jangan berzina, siapa yang berzina dihukum. Tetapi tidak bisa menyelesaikan esensi dari dosa itu sendiri. Oke, itu ya. Jadi kita melihat di sini Adam dan Yesus Kristus. Kalau di dalam Adam, ketidaktaatannya menyebabkan dosa dan maut kepada seluruh manusia. Sedangkan Yesus ketaatannya memberikan kebenaran dan kehidupan kepada semua orang percaya. Maka dikatakan di dalam Roma, Yesus adalah Adam yang terakhir. Kita lihat lagi, kelahiran pertama kita menjadikan kita anak-anak Adam yang terhukum atau terkutuk. Tetapi kelahiran kedua, kelahiran baru, menjadikan kita anak-anak Allah yang diampuni. Jadi, makanya manusia harus dilahirkan kembali, ada pertobatan. Kelahiran pertama, maka kita menjadi anak-anak Adam. Dan kita mewarisi hukuman atau ketetapan Allah, atau mewarisi natur Adam yang sudah tak sempurna. Tetapi kelahiran yang kedua menjadikan kita anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus kita dibaharui, di dalam Yesus kita didamaikan dengan Allah. Tetapi di dalam hukum Taurat, kita hanya diberikan petunjuk-petunjuk untuk dilakukan dalam menjalani hidup. Berkat-berkat dari pembenaran oleh Yesus Kristus. Yang pertama adalah damai sejahtera, artinya jalan masuk ke dalam anugerah Tuhan. Sukacita pengharapan kasih, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dikatakan damai sejahtera oleh Yesus, inti ajaran iman Kristen sejak zaman-zaman para rasul. Yang kedua, damai sejahtera dengan Tuhan yang tidak perlu ketakutan. Dosa membuat Adam dan manusia ketakutan menghadap Tuhan. Tetapi di dalam Yesus, manusia memiliki pengantara yang melayakkan manusia untuk menghadap Tuhan. Ya, ini yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus. Hidup dalam Kristus memiliki hidup baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, orang yang hidup dalam Kristus mendapatkan pembaharuan untuk hidup seperti yang dikehendaki Yesus, dikehendaki Allah Bapa di surga, yaitu meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan hidup dalam dosa. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, itu yang bisa aku sampaikan tentang materi kita pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan teman-teman. Shalom Pak. Ya, Saya mau bertanya Pak Erwin. Pak, kan di dalam Kejadian dikatakan bahwa manusia itu kan masuk ke dalam dosa karena ketidaktaatannya ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang saya mau tanyakan Pak, manusia itu masuk ke dalam dosa karena dia makan buah itu, apa karena ketidaktaatannya dia makan buah itu Pak? Ya, makasih Pak Erwin. Jadi makan buah itu adalah perbuatan dosa. Tetapi kenapa dia makan buah, itulah yang disebut dengan hakikat dosa. Bisa nggak dipahami? Jadi manusia itu masuk ke dalam dosa karena dia melanggar perintah Tuhan, atau karena dia makan buah itu Pak? Maksudnya hasil dari dia makan buah itu. Makan buah. Jadi gini, makan buah itu adalah buah
dari dia sudah berdosa. Bisa dipahami nggak ini? Jadi makan buah itu, itulah perbuatan dosanya, tetapi mengapa dia makan buah itu, itulah dosa. Oh ya ya, berarti ya ya. Bisa dibedakan ya. Jadi makan buah itu perbuatan dosa. Tetapi mengapa dia memakan buah, itulah yang disebut dengan hakikat dosa itu. Bisa ya? Oh, iya. Jadi contoh, si A mencuri. Perbuatan mencuri itu dosa. Tetapi mengapa dia mencuri, itulah natur dosa itu. Oh, jadi berarti Pak, penyebab manusia itu masuk ke dalam dosa itu bukan karena hasil dari dia makan buah itu ya Pak ya, tapi karena berhubung dengan ininya Pak ya, apa namanya, karena dia mengambil tindakannya itu, berarti kan Pak perbuatannya ya, bukan dari buah itunya gitu. Maksudnya buah dia makan buah itu jadi dia jadi bisa berbuat dosa gitu, bukan ya Pak? Pengertian bukan seperti itu ya. Jadi makanya kan dosa itu kan, makanya saya bilang hakikat dosa dengan perbuatan dosa itu memang tidak bisa dipisahkan, tapi berbeda itu. Contoh ya, kita mencuri kan nggak ada yang orang ngajari. Tapi itu kenapa kita mencuri? Ya karena memang kita sudah punya natur yang rusak itu sudah ada dalam diri kita. Jadi Adam dan Hawa ketika mereka meragukan firman Tuhan, maka mereka sudah berdosa di situ. Ketika mereka membuka peluang untuk iblis, maka mereka sudah berdosa. Dan ketika mereka sudah membuka peluang dengan iblis, mereka terpisah dari Tuhan. Maka lahirlah yang namanya perbuatan dosa. Jadi kita harus melihat ya, perbuatan dosa adalah memakan buah itu. Tetapi hakikat dosa itu adalah apa yang membuat mereka memakan buah itu. Nah itu. Ya ngerti. Iya, berarti saya pemahamannya selama ini salah. Saya pikirnya gini Pak, manusia masuk ke dalam dosa itu karena mereka makan buah itu. Jadi mereka pengetahuan buah yang baik dan jahat itu gitu. Pengertian saya karena mereka makan buah itu gitu. Mereka jadi masuk dalam dosa, pikiran mereka jadi tahu tentang dosa. Tapi pengertiannya bukan seperti itu berarti ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Makasih Pak Erben. Oke, mungkin ada mau menambahkan teman-teman, silakan. Ya, shalom Pak. Iya. Jadi sebenarnya karena dosa waris ini tidak ada sebenarnya kan istilah bahwa bayi itu suci, bebas dosa. Masih dalam bentuk janin pun sebenarnya sudah dosa. Makanya gini ya. Ya. Tapi kayak ada hujan Ibu ya. Ada hujan. Iya, hujan. Oh iya, hujan berkat itu. Jadi gini ya, bayi itu tentu dia ketika lahir belum melakukan perbuatan dosa. Dia belum mencuri, belum cakap kotor, dan lain sebagainya, belum. Tetapi keberadaan natur yang tidak sempurna lagi, itu sudah ada pada dirinya. Maka tadi saya katakan, buktinya apa? Tidak ada orang tua yang mengajari anaknya untuk melawan atau melakukan sesuatu hal. Tetapi anak itu bisa melakukannya, kenapa? Itu sebagai salah satu indikasi atau bukti bahwa memang natur yang berdosa itu sudah ada pada dirinya, hakikat. Ini susah dipahami apalagi kalau saudara kita muslim kan. Karena bagi mereka manusia itu lahir seperti kertas putih. Bagi kita, secara hakikat, naturnya dia tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak mungkin Adam yang berdosa melahirkan manusia yang tak berdosa kan. Itu tidak mungkin. Karena yang tak berdosa hanya berasal dari Allah. Yang berdosa hanya berasal dari yang tak berdosa. Itu udah pasti. Jadi bayi yang baru lahir itu, hakikat natur yang berdosa ada pada dirinya. Memang dia belum melakukan perbuatan dosa. Itu aja. Jadi dia belum melakukan perbuatan dosa. Tetapi hakikat keberadaan yang tidak sempurna sudah ada pada dia. Karena dosa itu kan berbicara juga tentang keterpisahan dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Terusir dari hadapan Tuhan. Atau melenceng dari ketetapan Tuhan. Nah, seperti itu. Tidak sempurna lagi hakikatnya. Kira-kira gimana Ibu belajar? Bisa dipahami nggak? Iya, bisa paham Pak. Karena memang
masih usia batita itu pun untuk bohong gitu, pura-pura berdalih gitu, mereka sudah otomatis gitu ya, natur banget gitu loh. Iya. Bukan karena diajari orang dewasa. Iya, betul. Bahkan dikatakan, pernah orang bilang, taruh aja seorang bayi di hutan, kasih makan dia semuanya. Gak usah didekatkan dia sama manusia. Pasti dia tahu melakukan dosa. Karena itu sudah naturnya, sudah keadaannya tidak sempurna lagi. Jadi kalau Adam dan Hawa kan ketika dia di Taman Eden, dia jatuh dalam dosa karena ada yang menggoda. Tetapi seluruh keturunan Adam jatuh dalam dosa tanpa digoda. Tanpa digoda pun pasti jatuh dalam dosa. Dia sendiri menggoda dirinya. Yaitu buktinya bahwa manusia memiliki natur berdosa itu. Ada lagi mungkin yang mau mempertajam atau menambahkan, silakan. Iya. Ini Pak. Tadi Bapak kan sampaikan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan itu hanya Tuhan saja. Iya. Saya setuju itu. Dan hanya di dalam kekristenan saja yang tidak bahwa untuk bisa diterima oleh Tuhan tuh melalui perbuatan baik. Itu di agama lain diajarkan, tapi hanya di kekristenan saja tidak diajarkan. Makanya kan hanya di dalam Yesus. Saya setuju itu. Karena kalau berdasarkan hanya perbuatan baik, tidak ada manusia yang tanpa motivasi ketika dia berbuat baik. Pasti ada motivasi, dan hanya Tuhan yang tahu motivasi itu. Maka tadi Pak Edwin bilang, hanya Allah yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Makanya saya bersyukur saya bisa dipilih Tuhan di dalam Yesus itu karena ini loh. Tidak ada di ajaran lain, hanya di dalam kekristenan saja. Bahwa perbuatan baik bukan jaminan untuk menyelamatkan seseorang dari maut. Iya. Itu Pak. Ya, jadi saya suka kasih gambaran seperti ini ya. Ibaratnya ibu belajar lah, saya datang ke rumahnya. Kalau ibu belajar sudah usir saya dari rumahnya ibu belajar, maka pasti siapapun tidak bisa membawa saya ke rumahnya ibu belajar. Betul nggak? Jawab dulu, Bu. Iya, betul. Nah, tapi saya bisa masuk ke rumahnya ibu belajar kalau saya mengikuti syarat yang diberikan oleh ibu belajar. Iya. Nah, itu. Jadi seperti itulah Bapa di surga. Dia yang mengusir, maka tidak ada yang bisa membatalkan itu. Yang bisa membatalkan itu adalah orang yang punya otoritas lebih tinggi dari dia. Iya. Kalau di rumahnya ibu belajar, siapa otoritas paling tinggi? Ya suami lah. Sekarang pertanyaannya kepada Allah kita, siapa yang lebih tinggi otoritasnya daripada Bapa di surga? Nggak ada lagi kan? Karena tidak ada lagi, berarti hanya dia yang bisa menentukan. Caranya bagaimana? Ya Allah sudah tentukan caranya, itulah Yesus diutus, firman jadi manusia. Berarti kalau kita mau berdamai, disatukan dengan Allah kembali, satu dengan Allah masuk kerajaan surga, ya kita tinggal ikuti apa yang sudah ditetapkan Allah. Ketetapannya apa? Yesus Kristus. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah itu di dalam Yesus Kristus, maka dipastikan kita tidak akan bisa selamat. Nah, jadi saya punya pemahaman praktis begitu. Jadi yang bisa menyelesaikan, karena dosa itu bukan hanya mencuri, membunuh, berzina, bukan. Tapi dosa itu berbicara tentang bahwa manusia ini sudah terpisah, sudah melenceng, sudah tidak lagi berada pada ketetapan Allah yang semula, yaitu hidup kudus dan hidup di Taman Eden yang sempurna itu. Sudah bukan di situ lagi. Itulah yang dimaksud dengan dosa itu. Iya. Nah, itu. Dan itu pun hanya di dalam kekristenan saja, tidak ada di ajaran lain. Itu. Ya itu dia. Luar biasanya Kristen. Makanya, gitu. iya, makanya di dalam Kristen ini kan ajaran tentang keselamatan itu kan jelas. Iya. Jadi kenapa jelas? Karena Allahnya jelas, jalan keselamatannya jelas, persoalannya jelas. Persoalannya kan dosa. Kalau orang lain kan nggak jelas, Allahnya siapa nggak tahu kita, jalan keselamatannya siapa nggak tahu kita, persoalannya pun apa nggak tahu kita. Kalau kita kan persoalan kita dengan Allah itu kan perkara dosa. Iya. Ini persoalannya. Karena tidak jelas itu kan makanya dipaksa dalam hal berbuat baik saja.
Iya. Ya kalau hanya berbuat baik, saya kasih contoh gini ya. Saya kasih contoh. Siapa yang bisa? Mungkin ibu belajar agak berisik. Ibu Lea, bisa buka open mic kah? Iya, Pak. Contoh. Apa tadi mau aku bilang contohnya ini ya? Apa Perbuatan tadi aku baik, bilang? Pak. Oke. Perbuatan baik. Oke, saya kasih Iya. contoh Bu Lea ya. Aku ini anaknya Ibu Lea. Sejak dari kecil aku sudah dididik, dikuliahkan aku jadi dokter. Setelah aku jadi dokter, ya, aku jadi dokter lah ini, Ibu Lea ya, disekolahkan dan lain sebagainya. Tapi aku bilang lah sama Ibu Lea, kau bukan mama aku bilang kan, tapi aku baik sama orang lain, di depannya Ibu Lea lagi. Kira-kira kebaikan saya itu berkenan nggak sama Ibu Lea? Enggak, Pak. Gimana Bu perasaan Ibu kalau anak kayak gitu? Kau bukan mama aku, tapi sama orang lain aku baik. Kecewa, Pak. Sedih, hatinya itu seperti Iya. hatinya itu bukan hanya kecewa. Itu hatinya itu seperti diiris, udah diiris, dikasih garam, udah dikasih garam, dikasih asam lagi. Jadi seperti itulah gambaran saya dengan Tuhan itu. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, kita tidak percaya kepada jalannya yang diberikan itu Yesus, maka sebanyak apapun perbuatan baik kita, nggak disangko itu, justru dibilang kau bandel. Iya. Aku sudah berikan jalan kayak gini samamu, tapi kau tolak jalannya, kau bikin jalanmu sendiri. Kau itu kurang ajar. Udahlah, ku selesaikan kau masuk neraka lah, kan tinggal gitu dia. Iya, betul, Pak. Jadi itu alasan saya mengapa hanya Yesus jalan keselamatan, karena hanya Yesus yang datang dari Allah. Iya. Jadi di dalam Kristen itu kan jelas, Allah itu kudus. Betul. Manusia pada dasarnya kudus. Tetapi jatuh dalam dosa, ini persoalan dosa ini. Jadi Allah kita jelas, manusianya jelas, persoalannya jelas, maka cara penyelesaiannya jelas. Yesus. Kalau di agama lain, persoalannya apa? Nggak tahu. Siapa yang berpersoalan? Nggak tahu. Jalan penyelesaian persoalan itu siapa? Nggak tahu. Ya sudah, buat sendirilah jalannya kan. Makanya semuanya mudah-mudahan, gak ada kepastian. Insya Allah. Iya, betul. Kalau kita kan jelas, siapa Allah kita? Betul. Apa persoalan manusia dengan Allah dosa? Bagaimana Allah caranya menyelesaikan dosa itu? Jadi punya. Kalau manusia menyelesaikan persoalan dengan Allah nggak bisa. Sama seperti Ibu Lea Ibu Lea tadi ya, dengan Ibu belajar itu aku. Kalau aku berpersoalan dengan Ibu belajar ini, dia punya otoritas lebih tinggi, aku diusir dari rumahnya. Siapapun nggak bisa bawa aku ke rumahnya kalau dia nggak izinkan. Siapa kau? Katanya kan. Tinggal gitu, siapa kau? Betul. Apa hakmu di sini katanya? Dilapor aku ke polisi, hidup balik, baru Ibu belajar. Apalagi kalau Allah, nggak usah dilapor sama siapapun. Orang dia maha kuasa kok. Iya, Pak. Tinggal disuruh malaikatnya. Udah lemparkan itu katanya, udah selesai. Neraka. Iya, sok-sokan itu katanya. Iya. Aku udah kasih jalan, dia mau bikin jalan sendiri. Udah tahu dia berdosa, udah ku kasih jalannya, tapi dia mau bikin jalan sendiri. Kan itu nakal. Iya. Itu jadi itu contoh-contoh praktis. Nah, Jadi itulah arti dosa dan keselamatan dalam iman Kristen. Iya. Pak, sekarang saya mau tanya lagi, Pak, mengenai penyangkalan diri dan memikul salib. Setelah kita menerima karunia keselamatan, kenapa Pak setiap anak Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib? Tujuannya untuk apa, Pak Erben? Kalau aku Dan memahami, contohnya seperti apa? kalau menyangkal diri ini sih aku tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Paulus ya, hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Paulus itu adalah Kristus. Kristus yang menjadi pusat hidupnya itu namanya, jadi bukan dirinya lagi. Itu yang namanya menyangkal diri. Bisa juga diartikan ini kita menekan ego kita. Ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Ketika kita mengerjakan sesuatu apapun yang baik untuk orang lain itu karena Tuhan. Itu yang pertama kalau namanya menyangkal diri. Baru kalau memikul salib itu artinya gini ya, karena Kristus kita menderita. Karena Kristus kita dihina. Karena Kristus kita
caci maki orang, itu salib. Karena kita benar, kita dibenci orang. Karena iman kita Kristus, kita dibenci orang, itu salib. Tapi kalau kita ibaratnya karena cakap kita kurang ajar, kita dibenci orang, itu bukan salib, itu kebodohan. Iya. Nah, kalau kita ibaratnya orang karena mencuri masuk penjara, itu bukan salib, itu namanya dosa, kejahatan, bertobat. Tapi Berarti contoh, sama seperti ini juga ya Pak, kita difitnah oleh karena kebenaran juga itu ya Pak. iya, Itu juga contoh karena kita benar, tapi orang fitnah kita, itu namanya salib. Jadi pikul salib itu jangan kita pahami bahwa semua penderitaan itu pikul salib. Lihat dulu, orang dia contoh ya, dia mencuri kok, digebukin orang dia. Dia inilah salibku katanya. Mana salib itu? Karena bodoh nih itu kan. Ya karena perbuatannya Pak. Iya. Ada orang lo Berarti, ngomong Pak, kayak gini, inilah salib yang harus kupikul katanya. Kenapa Bu gitu ya? Hamil kayak ini juga apa? Pak, seperti Iya. kayak salah pilih pasangan juga sebenarnya itu bukan salibnya ya. Iya, ada, iya. Ya inilah salibku katanya. Padahal waktu pacaran dia salah berpacaran. Kan kacau. Ya itu kebodohannya sendiri. Iya, itu kebodohan. Tapi Berarti di dalam kebodohan pun Tuhan masih bisa memberikan pemulihan. berkata ya benar, Oke. pemulihan betul. Ibu-ibu kita bodoh ibu-ibu. Iya. Pak Erben, berarti saya narik kesimpulan seperti ini Pak. Memikul salib, Tuhan menyuruh kita memikul salib itu sebenarnya pasti ya untuk menderita pastinya ya Pak. Memikul salib itu Iya. untuk menderita kan. Menderita karena Tujuan, kebenaran Kristus. Ya, dan tujuan dari memikul salib adalah untuk menderita karena kebenaran Kristus. Itu juga sama juga dengan menekan kedagingan kita kali ya Pak. Ya, Seperti itu. contoh Ya. karena demi kita melayani, maka kita harus rela mengalami contoh, harus berkorban, kita harus rela Ya. berbagi waktu, karena demi pelayanan, ya itu merupakan salib. Artinya Iya, ada iya. pengorbanan karena kebenaran Tuhan. Bukan menderita karena kesalahan ya. Karena Iya. pernah juga orang kayak gitu, inilah salibku Pak katanya. Kenapa? Suamiku suka gebukin aku katanya. Loh, kok bisa? Orang waktu berpacaran dulu udah kasar masih mau aja. Ya salah sendiri. Itu bukan salib. Nah, ini makanya banyak nih Pak yang belum ngerti Iya, tentang arti memikul salib itu loh. Saya bilang, Salib disalahkan ya Pak. iya, saya Iya, bilang, karena perbuatannya. saya bilang sama orang seperti itu bukan salib. Kamu yang salah pacaran. Orang dulu waktu pacaran aja nggak bertobat, suka mabuk-mabukan, kau dekat-dekati, kau pepet-pepet. Udah jadi suamimu, kau bilang salib. Salahmu sendiri, kau bilang. Salib di kambing Iya, hitam kan Pak. Iya. Kutip Jadi ayat. intinya jadi Pak, memikul salib itu ya tujuannya adalah untuk Karena kebenaran. kebenaran untuk mengalahkan kedagingan kita, intinya seperti Iya, itu ya Pak iya. ya. Iya. Supaya kita hidup bisa dalam kebenaran firman Tuhan ya Pak, seperti itu ya, Iya. yang arti dari memikul salib dan yang Betul. Iya. Jadi nanti kalau ada Benar. lagi orang datang sama kalian, waduh Tuhan, kuatkan aku memikul salib ini katanya. Padahal karena narkoba nih anaknya kan. Mana salib itu? Itu dosa, salah didik. Pak Herman, kalau ini disebut dengan pergumulan itu beda ya Pak dengan memikul salib nih. Pergumulan beda ya Pak, pengertian dengan memikul Iya, di salib. dalam memikul salib itu tentu ada juga pergumulan. Ya, pergumulan itu kan artinya kita berjuang menghadapi satu hal yang terjadi. Apakah pergumulan ini karena pergumulan ini luas ya, bisa juga pergumulan untuk kebutuhan, bisa juga pergumulan untuk kerjaan. Tapi kalau Rumah tangga ya Pak. jodoh. Tapi kalau untuk pikul salib ini lebih kepada kita menderita karena kebenaran. Oh, Kalau pengertiannya iya. Pak ya, berarti ya. Betul. Kalau pergumulan ini kan contoh susah dapat pekerjaan, bagaimana dapat kerja, itu pergumulan. Tapi bukan mikul salib itu. Iya, karena Ya, makanya itu Pak, pengertiannya harus jelas itu supaya makanya orang-orang yang konteksnya ngerti ya harus- Pak. iya. Artinya Wah, iya. Betul. Iya. Makasih Pak Erben penjelasannya. Masa pikul salib cari pekerjaan susah kan nggak cocok. Itu pergumulan hidup. Tapi kalau contoh ya, kita nggak diterima pekerja karena kita KTP-nya Kristen, itu salib. Oh iya benar-benar Iya. benar Pak. Karena Pokoknya kebenaran kalau ya, Pak, karena ya. Kristus Yang kita kebenaran, menderita, kita mengalami berbagai tantangan karena Kristus, itu salib.
Oh ya, pengertian dari memikul salib ya Pak ya. Iya. Jadi Iya. contoh ibu lamar kerja nggak diterima, kenapa? KTP-nya Kristen, yaitu salib. Iya. Iya. Betul Pak. Oke. Iya, mengerti Pak Erben, makasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Pak Erben, saya mau tanya, berarti itu apa dosa waris itu dibawa dari Adam ke Nabi Nuh ya Pak ya kan, waktu itu kan sempat bumi di apa ada banjir itu yang maksudnya ada air bah ya. Dan yang Tuhan kasih hidup itu kan Nabi Nuh. Berarti dosa dari Adam itu yang bawa Nabi Nuh ya, dan akhirnya ke kita semua. Begitu kan Pak? Artinya gini kan, semua manusia yang lahir dari hasil biologis Adam dan Hawa mewarisi natur yang sama dengan Adam dan Hawa, yaitu tidak sempurna dan terusir dari hadipan Allah, terpisah. Ada jurang pemisahnya, itulah. Iya. Jadi itu semua mulai Adam sampai sekarang ini seperti itu. Iya. Maksudnya dulu kan Nabi Nuh doang kan yang itu maksudnya yang dikasih hidup sama Tuhan ya, sama anaknya ya. Betul kan Pak? Iya. Nah, jadi itulah yang bawa dosa sampai ke sekarang itu kan, maksudnya dari Adam terus ke Nabi Nuh dan ke kita ya Pak ya. Betul. Tapi banyak orang yang nggak ngerti ya Pak ya, padahal udah jelas itu ya Pak ya. Ya itu bagi kita udah jelas, tapi kalau bagi mereka kan lucu. Iya, betul. Karena mereka nggak ada pohon kehidupan mungkin Pak, jadi nggak ngerti ya. Kan? Ya nggak ada, kalau si cuma pohon pisang. Iya, karena mereka nggak tahu dosa waris gitu kan. Padahal kan sudah jelas dari pohon kehidupan itu. Ya, ada ceritanya kan gitu ya Pak, ada sejarahnya lah istilahnya. Ya itulah makanya kita bersyukur jadi orang Kristen punya Alkitab yang bisa menjelaskan. Betul. Iya, dan kita juga ini ya Pak Erben, hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan ya Pak. Iya. Artinya ketika kita berbuat dosa pun, asal kita mau menyadari dosa-dosa kita dan kita kembali kepada jalan Tuhan, selalu ada pengampunan ya Pak buat dosa-dosa kita ya. Benar nggak Pak Erben? Iya. Iya, asal jangan disengaja terus ya Bu. Iya, justru dari itu. Iya. Ada yang mengira enaknya jadi orang Kristen sekali selamat tetap selamat, bisa bebas berbuat dosa terus kayak gitu. Itu ada yang menganggap seperti itu. Nah itu loh disalahgunakan. Keselamatan Tuhan kasih itu disalahgunakan. Iya betul, bolak-balik ya. Orang wudhu. Iya. Ya puji syukur ya Pak Erben, kita sudah hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Jadi sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus terhadap Allah Bapa. Ya perbuatan kita yang berdosa, kalau kita menyadari, Tuhan tetap membuka tangan menerima kita kembali ya Pak. Iya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan banget. Sangat bersyukur Pak. Ada lagi? Iya Bu. Maaf Pak, mau tanya. Kalau kutuk keturunan itu masih itu gimana Pak dengan dosa warisan itu Pak? Nah, kalau kutuk keturunan itu ya contoh ya. Kalau kutuk keturunan ini sebenarnya cocoknya dibahas di kemarin itu ya, ketika berbicara tentang okultisme di situ. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Jadi. Oh iya, yang mana setan? Ya, udah terjauh sebenarnya kemarin itu. Jadi kutuk keturunan itu kan keterikatan dengan dosa itu. Iya. Sama juga berarti sebenarnya. Dengan dosa ini masih sangkut juga ya Pak ya? Iya. Jadi contoh ya gini ya. Jadi orang yang tak mengenal Tuhan melahirkan anak yang tak mengenal Tuhan, melahirkan cucu yang tak mengenal Tuhan, melahirkan cicit yang tidak mengenal Tuhan.
ya itulah kutuk. Hmm. Itulah kutuk. Oh, berarti kakek saya dulu belum mengenal Tuhan, berarti saya kena itu dong Pak ya? Tapi kan kutuk itu hanya bisa diselesaikan Hmm. ketika seseorang menerima Yesus yang membebaskan dari kutuk. Maka dikatakan kan berarti. Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Oh iya. Berarti kita udah terima Yesus, kita udah bebas. Ya, putus. Dorong. Jadi kutuk Iya. itu hanya kutuk dosa itu hanya bisa diselesaikan Yesus kan. Iya, iya. Iya betul. Ya, kutuk itu kan hukuman. Iya. Jadi semua manusia ini kan telah berdosa. Betul. Bahkan mengalami kematian, maut. Tetapi oleh Yesus, maut itu bukan untuk selama-lamanya. Malah kita diberikan hidup yang kekal. Jadi hanya Allah di dalam Yesus Kristus lah yang bisa menyelesaikan yang namanya kutuk. Apa itu kutuk dosa atau kutuk perjanjian dengan setan, kutuk apapun itu, hanya dalam Yesus yang bisa menyelesaikan itu. Nah, Pak, kalau misalkan gini, dia dulunya Kristen gitu kan, itu kan udah bertobat gitu, udah terima Yesus. Itu kan kutuk keturunannya kan udah hilang gitu. Tetapi dia kalau pas nikah dengan orang agamanya Buddha gitu ya Pak ya. Berarti gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Berarti dia nggak Kristen yang betul itu. Kalau Kristen yang betul, kalau nikah dengan Buddha ya boleh saja, asalkan dibawa jadi pengikut Kristus. Oh, tapi dia pindah agama tuh Pak? Berarti dia nggak pernah jadi Kristen itu. Oh, berarti belum serius ya Pak, belum bertobat belum. ya? Karena gini ya, tidak mungkin orang yang sudah mengenal Kristus dengan benar berani menukar Kristus dengan hal apapun. Iya betul. Saya betul, yakin Pak, itu. ya. Saya yakin itu. Karena nggak mungkin Kristus dia tukar dengan ekonomi, dengan jabatan, kalau dia benar-benar mengenal Kristus. Iya. Iya. Mungkin tahu, tapi nggak mengenal. Kan tahu dengan mengenal kan beda kok. Iya beda. Kalau tahu kan hanya selintas Pak. Kalau tahu mengenal itu kan hanya informasi, pengetahuan. Iya. Kalau tahu itu kan itu kan pengetahuan. Kalau mengenal itu kan persekutuan. Iya. Dalam ya Pak ya. Ini Iya. secara mendalam sekali Tuhan yang dikenal. Tapi dia udah dibaptis tuh Pak. Cuman agamanya Katolik sih Pak dulunya Pak. Jadi seseorang benar mengenal Kristus itu kan tidak terletak kepada baptisannya, tapi kepada pertobatannya. Bukankah seorang Nikodemus yang datang kepada Yesus itu dikatakan, jika engkau tidak lahirkan kembali, engkau tidak akan melihat. Jika engkau tidak bertobat, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Itu ahli Taurat loh itu. Salah satu pemimpin ahli Taurat itu, imam kepala itu yang datang kepada Yesus. Nikodemus itu kan seorang pemimpin itu. Oh, berarti sama dengan ahli Taurat gitu ya Pak ya? Iya, jadi makanya saya bilang gini ya, iman kekristenan itu bukan berbicara jabatan gereja, bukan berbicara pendidikan teologi ya, tetapi pengenalan persekutuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu intinya. Mau pendeta pun dia, belum tentu, bisa juga. Mau profesor pun dia, belum tentu. Tapi orang yang memiliki kedekatan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, itulah yang luar biasa. Iya benar. Iya. Nah itu. Makanya kan dikatakan kan banyak yang terpanggil, banyak sedikit yang terpanggil. Iya, betul Pak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Iya betul Pak. Iya. Ya itu jadi banyak yang datang, sedikit yang terpilih gitu. Ya, banyak yang datang ya. Termasuk kita inilah yang di room ini orang-orang pilihan semua ini. Amin. Oke, jadi itulah dulu untuk malam hari ini supaya kita mengerti. Jadi sudah ngerti artinya kan bedanya dosa waris dengan perbuatan dosa. Iya. Nah, baru bagaimana dosa diselesaikan hanya Allah. Dan Allah sudah menetapkan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau orang udah menolak Yesus Kristus, ya berarti dia memilih untuk hidup binasa. Itu aja. Iya Pak.